Kemudian misalnya ada ulama yang mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semua sesat. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Nah, sekarang kami tanya, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua bid'ah sesat, para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat, kemudian ada ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, apakah antum akan mengikuti Rasul sahabat atau mengikuti ulama? Maka kami sendiri akan mengikuti perkataan Rasul dan para sahabat. Yang menjelaskan sedikit saja, sebagian orang yang mempertahankan adanya bid'ah hasanah, apakah mereka tahu apa yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Imam An-Nawawi, Is bin Abi Salam? Mereka semua yang mengatakan bid'ah hasanah itu bukan yang kita bayangkan sekarang. Jadi yang dimaksud bid'ah hasanah oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, oleh Is bin Abi Salam bukan ritual-ritual ibadah yang sekarang sering mereka gembar-gembarkan seperti merayakan Muludan dan seterusnya. Bukan. Yang dimaksud bid'ah hasanah yang mereka sebutkan oleh para ulama bukan ritual-ritual ibadah, bukan, tetapi sarana-sarana. Kan bisa disebutkan bid'ah hasanah itu contohnya apa? Seperti membangun pondok pesantren, membukukan mushaf Al-Quran. Nah, sekarang kami tanya, apakah sekolah itu ritual ibadah atau sarana? Dan apakah Al-Quran juga ini ritual ibadah atau sarana untuk membaca Al-Quran? Nah, yang beliau sebutkan bid'ah hasanah itu ini, yaitu sarana-sarana, bukan ritual ibadah. Makanya jika ada orang sekarang mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah hasanah, itu tidak nyambung dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Kalau dia bertanya mau ikut ucapan ulama, misalnya Imam Syafi'i yang mengatakan Al-Muhdas Kismani, atau ikut Imam Is bin Abdi Salam yang mengatakan bid'ah ada 5, atau ikut Imam Nawawi, atau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau banyak sekali ulama itu yang mengatakan bahwa kullu bid'atin itu amun maksus, am yang ditaksis, artinya maksudnya bukan semua bid'ah tetapi ghalibul bid'ah. Ini ucapan ulama. Lalu dibandingkan dengan hadis Nabi dan ucapan sahabat bahwa semua bid'ah sesat. Mau ikut siapa? Jawab pertanyaannya adalah pertanyaan orang yang tidak tahu diri, merasa lebih paham tentang hadis itu daripada para ulama. Sehingga dia posisikan seolah-olah dia punya pemahaman yang lebih sesuai dengan Rasulullah, lebih sesuai dengan sahabat. Sementara ulama yang membagikan bid'ah menjadi 2, itu tidak memahami hadis itu. Sehingga mereka dianggap satu bagian tersendiri dan hadis Nabi bagian tersendiri. Maka dikomparasikan lalu pilih yang mana. Karena dia paham seharusnya ulama mengucapkan bid'ah dibagi 2, bid'ah dibagi 5. Itu juga kandungan dari hadis itu. Cuma menurut pemahaman mereka. Jadi di mana kita membandingkan 2 hal yang tidak ada pertentangan ini? Toh mereka tidak mungkin menarasikan narasi-narasi yang menyelisihi hadis Nabi. Kalaupun menurut kamu menyelisihi sehingga kamu posisikan 2 hal ini bertentangan, karena bodoh saja atau karena terlalu sombong, merasa lebih memahami hadis itu, merasa lebih paham apa maksud Rasulullah daripada para ulama, merasa lebih keren dari Imam Syafi'i sehingga ucapan Imam Syafi'i Anda posisikan bertentangan dengan hadis Nabi sehingga pilih mana. Kalau tidak diposisikan bertentangan, artinya kalau tidak ada buruk sangka di kepalanya, tah buruk sangka, tah kebodohan, ketidaktahuan diri, tidak mungkin akan berani menarasikan pertanyaan mau ikut Rasulullah atau mau ikut ucapan ulama. Dan narasi ini sering diucapkan, ini jalan Rasulullah, pahala bacaan tidak sampai. Yang mengatakan sampai tidak sampai itu di luar jalur Rasulullah, sehingga mereka berbeda-beda. Ya begitu, ya begitu. So yes, merasa tetangganya Rasulullah paham betul apa maksud Rasulullah. Ya. Kalau dia bilang, misalnya menerima bid'ah dibagi 2, tetapi maksudnya bid'ah hasanah itu bukan seperti yang kita bayangkan katanya, bukan maulidan, tetapi hanya wasilah. Itu lebih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mengatakan bahwa al-muhdas itu idatan tandariju fil mustahsan fahuwa mustahsan. Ibnu Hajar. Lalu apa ucapan Ibnu Hajar tentang Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Ingat, Imam Ibnu Hajar mengatakan Maulid Nabi itu adalah bid'ah hasanah. Saya layak bertanya, kamu mau ikut Ibnu Hajar apa ikut Pak Abu Syama menulis kitab Al-Ba'is, kitab yang menyerang bid'ah, menulis di situ, wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina. Ahsani ma ibtada'a itu apa artinya? Sebaik-baiknya bid'ah hasanah. Tidak mungkin sebaik-baiknya bid'ah dolalah toh. Dan sebelumnya sudah membahas bid'ah ada 2, ada hasanah, ada qabihah. Lalu yang baik dari bid'ah hasanah contohnya Maulid Nabi. Tidak ada di kurun pertama, tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat. Tetapi selama tidak bercampur dengan hal-hal al-mahdurat, hal-hal yang dilarang, maka itu adalah bid'ah hasanah. Itu ucapan Ibnu Hajar, tidak perlu saya tampilkan kitabnya. Semua orang sudah paham itu. Imam Is bin Abdi Salam mencontohkan bid'ah yang mubah itu salaman. Salaman itu sarana apa bukan? Dari mana ada sesuatu itu dibagi? Oh ini sarana, oh ini bukan. Itu kan mengada-ngada. Contohnya buktinya ketika ulama membahas tentang bid'ah, tidak membagi. Memang ada yang berbentuk membangun sekolah. Membangun sekolahnya itu ya ibadah. Sekolahnya statusnya sebagai sarana. Membangunnya ya ibadah. Kalau bukan ibadah ngapain kita kerjakan, dapat apa?
belajar ilmu nahu, belajar ilmu kalam, bahkan kata Imam Asyatibi itu harus, ya, biar kamu tahu. Ya. Imam Asyatibi itu mengharuskan orang belajar ilmu kalam, ya. Setidaknya orang-orang tertentu untuk menolak orang-orang yang menyampaikan keraguan-keraguan tentang Allah. Ada itu dalam Al-I'tisam, ya. Kamu kan memuji sekali Al-I'tisam, tapi di bagian ini kamu seolah-olah tidak tahu, mengutuk-ngutuk ilmu kalam, padahal Imam Asyatibi mengatakan harus belajar ilmu kalam. Jadi sudah terbantah.